Bersama Allah terus kita ini. Cuman kitanya kadang-kadang nggak bersama Allah begitu. Kalau Allah bersama kita terus, Pak, nggak pernah Allah ninggalkan kita. Tapi kitanya kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Kapan kita dekat sama Allah? Ketika ingat. Kapan kita jauh? Ketika lupa. Nggak ingat kita sama Allah, jauh kita dari Allah. Ingat kita sama Allah, dekat kita. Jadi jarak dekat dan jauh kita dengan Allah bukan seperti jaraknya meja dan kursi, bukan. Jauh tidak berantara, dekat tidak berhampiran. Itu kita dengan Allah. Kapan kita dekat? Ketika ingat. Kapan kita jauh? Ketika lupa. Maka kita berlatih, kita belajar supaya selalu ingat ke Allah. Di mana saja kita berada, kita merasakan bersama Allah. Makanya sekarang minimal ingat kita ke Allah. Maka iman kita itu kan ada iman mubtadi, ada iman mutawasid, ada iman muntahi. Kalau istilah saya ada imannya anak-anak, ada imannya orang dewasa, ada imannya orang tua. Kalau imannya anak-anak, percaya Allah itu ada, percaya Allah melihat, percaya Allah mendengar. Kalau sebatas itu baru imannya anak-anak. Anak-anak juga begitu, dia percaya Allah melihat, Allah mendengar. Naik kita ke imannya orang dewasa. Tidak hanya sekedar percaya Allah melihat, tapi merasa dilihat Allah. Tidak hanya percaya Allah mendengar, tapi merasa didengar Allah. Tidak hanya percaya Allah itu ada, tapi merasa bersama Allah. Nah, udah mulai kan naik. Jadi bagaimana kita merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Nah, itu namanya ada imannya orang dewasa. Naik kepada imannya orang tua atau iman muntahi. Tidak lagi kita merasa kita bersama Allah, enggak. Kenapa? Karena memang kita enggak ada. Yang ada cuma Allah. Nah, maka merasakan ketiadaan diri kita. Ya. Kalau kita masih merasa ada, nah itu belum tauhid lagi kita, masih mendua. Kalau masih merasa ada kita, maka kita masih mendua. Bagaimana kita supaya merasakan ketiadaan diri kita? Kita ini nggak ada, yang ada Allah. Ya. Bagaimana kita merasakan bahwa kita ini nggak punya penglihatan, yang punya penglihatan itu Allah. Bagaimana kita merasakan kita ini nggak punya pendengaran, yang punya pendengar itu Allah. Bagaimana kita merasa kita nggak punya ilmu, yang punya ilmu itu Allah, gitu. Sehingga betul-betul kita kosongkan diri kita. Nah, itu sudah imannya orang tua itu. Nah, jadi gimana kita supaya bisa sampai ke situ, Pak? Makanya kalau dalam ilmu tasawuf kata Allah, kalau kamu ada, aku tiada. Kalau kamu tiada, nah aku yang ada. Nah, ya. Bapak Ibu punya ruh apa enggak? Punya, alhamdulillah. Pernah bikin roh, Pak? Enggak pernah bikin roh. Ibu pernah bikin roh? Enggak. Tapi punya ya? Punya. Dari mana dapat? Nah, kena lagi itu. Yang bikin roh itu siapa? Allah. Ketika aku telah sempurnakan ciptaanku, kata Allah, fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Yang ku tiupkan itu ruhku, bukan ruhmu. Ruhku. Kalau begitu ruh punya siapa itu? Ruh Allah. Ngapain ngaku punya? Nah, ini kita buang, nah, itu ya. Ngaku punya itu buang itu. Oh, itu punya Allah, maka disebut Ruhullah itu. Atau Ruhul Kudus. Nah, jadi kita syariatnya kita punya. Tubuh kita ini. Tubuh kita ini bisa berjalan, bisa melihat, bisa mendengar. Ini syariatnya itu namanya ilmu syariat itu. Sah-sah saja itu. Itu rumah siapa? Rumah saya. Itu. Ini mobil siapa? Mobil saya. Ya sah saja. Kenapa? Di syariat. Gitu ya. Nah, karena tubuh kita ini. Gitu. Tapi kalau sudah kita telusuri lewat kajian tasawufnya, ya,
Yang aku itu yang mana? Itu ya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi. Yang bersaksi itu siapa? Aku. Aku itu siapa? Nah, kalau akunya ke tubuh, tubuhnya nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Ya, apakah mata kita bisa melihat syariatnya? Iya. Dan begitu kita lihat mayat, nggak bisa melihat lagi dia. Matanya ada, tapi nggak bisa melihat. Itu membuktikan yang melihat itu bukan mata. Ya, nah, ketika kita masih sehat begini, kata kita bisa, telinga kita ini mendengar. Dan begitu kita lihat mayat, telinga mayat masih ada, tapi nggak ngedengar lagi. Itu menunjukkan bukan telinga yang mendengar. Nah, mulai kita tubuh yang kita anggap hidup ini ternyata dia nggak hidup. Yang hidup itu ruh kita itulah. Ada. Yang kuasa bukan tubuh kita, yang kuasa itu ruh itu lah. Yang melihat bukan mata kita, yang melihat itu ruh kita itulah. Yang mendengar bukan telinga kita, yang mendengar itu ruh kita itu. Dah naik kita. Ini namanya mi'raj jasmani.